Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Maqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Al-Maidah ayat 6. Ma'asyiral hadirin wal hadirah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama melalui kajian pagi ini Ustaz menghimbau mari kita untuk bisa bersama-sama meniatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala rahmat, nikmat karunia. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Nikmat sehat wal afiah. Nikmat berkah umur, nikmat berkah rezeki. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini alhamdulillah kita sampai ini hari masih dapat melaksanakan semua kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Salah satu di antaranya adalah thalabul ilmi, kajian ta'lim di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan syukur nikmat ini Allah senantiasa akan melipat gandakan nikmat-nikmat kepada kita semuanya. Mungkin sekarang Allah nyatakan nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan majlis ta'lim yang kita muliakan pada pagi yang berbahagia ini, Allah senantiasa akan memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sekali kita bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman syahlau tautakan ila jannah." Kata Rasulullah, barang siapa yang melangkahkan kaki mengambah mencari ilmu, maka janji Allah kepada kita syahlau ila jannah, akan Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita hidup di dunia dan juga hidup kita kelak di akhirat. Kita sudah berupaya menunaikan semua kewajiban Allah. Sasarannya ada dua. Yang pertama adalah crash program bahagia di dunia, dan yang kedua adalah jangka panjang, yaitu bahagia di akhirat. Bahagia di dunia indikatornya adalah berkecukupan dalam kehidupan kita. Cukup dalam arti sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Ada cukup dengan standar kita pola sederhana, ada cukup dengan standar kita berlebih, dan juga kita untuk mengharapkan kebahagiaan kelak di alam akhirat. Dengan standar kita bisa mengukur indikasi kita adalah sejauh mana ibadah kita bakal kita disiapkan untuk hidup kelak di alam akhirat. Kita sudah bisa ukur masing-masing. Kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kita tidak pernah meninggalkan kewajiban sedekah jariyah. Kita tidak pernah meninggalkan ibadah saum di bulan Ramadan. Dan juga tidak pernah meninggalkan hal-hal yang sifat nawafil, sunnah-sunnah yang telah Rasul sampaikan kepada kita. Yang mudah-mudahan juga kita juga bisa menunaikan rukun yang kelima, yaitu ibadah haji ke Baitullah sebagai salah satu
rukun kita yang wajib kita tunaikan sebelum kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Allah Subhanahu wa taala. Kaji kita pada pagi ini akan masih melanjutkan kajian pada sebulan sebelumnya, yaitu masih membahas, mengkaji, mendalami mengenai bab tayamum. Bab tayamum. Tayamum adalah salah satu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka mensucikan diri kita dari hadas kecil dan hadas besar. Sebagian ulama menyebutkan tayamum itu adalah pengganti wudu dengan dalil syar'i, sebab-sebab yang dibolehkan untuk bertayamum. Karena itu definisi daripada tayamum itu adalah mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai sikut ila mirfaqain karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi tayamum. Maka ulama juga menyebutkan la talaffuz niat, ucapan niat dari tayamum itu adalah seperti laksana juga ucapan pada waktu talaffuz wudu. Hanya beda dalam fungsi dan kondisinya. Ulama menyebutkan niat dari tayamum adalah nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardun lillahi ta'ala. Niat saya bertayamum li istibahati sholat, untuk bisa dibolehkan sholat fardun lillahi ta'ala. Fardu karena Allah ta'ala. Salah wudu itu ada juga, hanya bedanya nanti kalau wudu bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, menghilangkan hadas kecil, dan mandi menghilangkan hadas besar, tapi tayamum tidak bisa menghilangkan hadas kecil, hadas besar. Hanya punya fungsi bisa menggantikan wudu dengan alasan uzur syar'i. Uzur syar'i. Allah telah berfirman dalam Al-Quran tadi, ayat 6, apa kata Allah? Wa in kuntum marudho au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kata Allah, wa in kuntum, jika kamu semua laki wanita remaja lansia semua maradho dalam keadaan sakit, au ala safarin atau dalam perjalanan, au ja'ahun minkum minal ghaid atau keluar atau datang pulang dari al-ghaid setelah kita buang air besar atau dari WC atau kakus, awal lamastumun nisa atau setelah kita ketemu antara laki dengan wanita. Imam Syafi'i mengatakan, menafsirkan ayat ini adalah ketemu kulit antara laki dan wanita ajnabiyain yang berlainan, bukan muhrim dan tanpa penghalang. Itu kalau Imam Syafi'i mengatakan demikian. Tapi ulama lain, mazhab lain juga mengatakan lamstum adalah berhubungan atau bersetubuh. Jika kita dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau kita sudah keluar dari kamar mandi dan atau sudah kita ketemu kulit atau sudah habis bersetubuh, falam tajidu ma'an, tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air. Apa kata Allah? Patayammamu. Ini tegas sekali dalam Al-Quran. Ya. Maka bertayamumlah kamu dengan apa? Su'idan thayyiba, dengan debu tanah thayyiba yang baik, suci dan bersih. Nah itu. Jadi
kata sa'idan juga thayyiban ini dimaknai oleh para ulama al-mazhabul arba'ah, yang 4 mazhab ini juga agak perbedaan. Kalau Imam Syafi'i mengatakan debu itu adalah betul-betul tanah yang ada kepulan-kepulan, yang kalau diterbangkan itu kepulannya kelihatan sekali, molekul-molekulnya itu. Tapi ulama lain juga mengatakan semua benda yang ada di bumi, ada itu pasir, apa itu batu atau kerikil kecil-kecil, dan tanah itu juga termasuk sa'id dan thayyiba, artinya ada debu yang bersih. Jadi ada beberapa penafsiran, tapi semua itu ada dibenarkan. Karena sebenarnya kok tahu ada dalam keadaan darurat. Tidak mungkin tayammum dilaksanakan dalam keadaan biasa atau tam sempurna. Kalau tam itu namanya wudu, karena lengkap dengan ada airnya. Tapi kalau tayammum dalam keadaan darurat, karena ketiadaan air. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Jadi definisi daripada tayammum itu adalah famsahu, mengusapkan tanah tadi sa'id dan thayyiba kemana? Biwujuhikum, kepada wajah kamu, wa aydikum, dan kedua tangan kamu dengan tanah tersebut. Itulah pengganti wudu yang namanya definisi tayamum. Dengan apa? Dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sini kata ayat ini, jadi kalau kita sudah ada uzur syar'i atau ada uzur karena dibolehkan untuk mengambil sikap lain di luar kebiasaan, itu uzur syar'i. Untuk tayamum itu memang ada 3. Pertama adalah dalam keadaan sakit boleh bertayamum. Yang kedua, au ala safarin, dalam perjalanan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga inklusi dalam ayat ini ketiadaan air. 3 sebab ini udzur syar'i yang membolehkan kita melaksanakan tayamum. Dalam ayat disebutkan tadi, ulama mengartikan kalimat apa? Kalimat tadi wa in kuntum maradu ala sabarin, dipertegas oleh Rasulullah dalam hadis yang 113 dalam kitab Bulughul Maram ini. Rasulullah bersabda, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli sallallahu hafizullah, wa in kuntum maradu ala sabarin, jika kamu dalam kena sakit atau dalam perjalanan, qala, Rasul bersabda, idza kanat birrajuli al-jirahata bi sabilillah wal kuruhu fayujnibu fayakhafu an yamuta in iktasala tayammama, rawahu Daruqutni mauqufan. Kata Rasulullah, jika keadaan seseorang al-jirah, terdapat luka dalam anggota badan, tentu anggota tayamum yaitu antara muka dengan kedua tangan. Wal kuruh, atau penyakit kudis, tentu mungkin ada satu penyakit yang tidak boleh terkena air, karena kalau kudis itu ya penyakit yang sudah parah, itu semacam merejih darah putih gitu ya, mendekati nanah kalau bahasa kitanya itu. Nah itu boleh nanti dengan cara tayamum. Paus ini bu, lalu dia berjunub atau punya hadas kecil atau hadas besar. Kata Rasulullah, paya khafu an yamuta in aktasala, dan dia khawatir, takut an yamuta, meninggal, in aktasala, jika ya mandi atau ya berwudu terkena air, takut. Apa kata Rasulullah? Fatayammama, maka bertayamumlah. Jadi tayamum ini mengartikan, menggarisbawahi dari ayat tadi. Al-Maidah ayat 6. Jadi jelas Allah telah menegaskan dengan ayat yang sangat tegas
Rasul pun juga telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas. Jadi boleh tayamum itu karena sakit, karena dalam perjalanan dan ketiadaan air. Ini jelas sekali bahwa ibadah itu adalah berfungsi sebagai pengganti wudu. Masalah hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah mendefinisikan tayamum dengan pernyataan Allah dan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa saja yang membolehkan tayamum ini? Di sini pertegas ada 5 macam. Yang pertama tadi disebutkan udul udri bisabarin au marid, karena adanya udur ya, dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit atau ketiadaan air. Ini yang membolehkan kita bertayamum. Yang kedua dibolehkan bertayamum ini adalah wadhuhul waktu shalah, setelah masuk waktu sholat. Kenapa? Karena dalam keadaan terpaksa. Waktu sholat sudah tiba, tidak mendapatkan air. Kalau sebab karena tidak ada air, atau mungkin juga karena dalam keadaan sakit, atau mungkin juga karena kondisi yang sangat dingin di bawah 0 derajat. Mungkin kita nggak akan sanggup fisik kita kalau udara yang terlalu sangat dingin. Ya kalau AC ini kira-kira berapa derajat ini? Bisa berapa nih AC kira-kira AC ini? Ya 18 ya. Nah, kita masih alhamdulillah. Tapi kalau di bawah 0 derajat seperti di ufuk sono timur di Eropa, mungkin ya, karena kondisi aja bukan air tapi sudah berupa es, itu sulit untuk kita tunaikan wudu, maka di situ dibolehkan untuk bertayamum. Nah ini karena udara, cuaca, iklim yang sangat dingin, boleh dengan cara tayamum. Ini alasan apa? Marid, sakit. Nah kalau kita menggunakan air untuk berwudu, apalagi mandi, di sini adalah intawaffafa, khawatir payamut, meninggal dunia, maka dibolehkan tayamum, kan udara yang sangat dingin. Ini sebab tadi udzur syar'i, yaitu karena sakit, karena di perjalanan, karena ketiadaan air, dan waktu sudah tiba, masuk waktu sholat. Kalau belum, tidak boleh. Itu namanya belum terpaksa, belum darurat. Dibolehkan itu kalau sudah tiba waktu sholat. Waktu subuh tadi bisa ke jam 4 lewat sekian, lewat 25 misalnya. Nah jam 4 lewat 24 belum boleh tayamum, harus lewatin dulu minimal sama. Setelah jam 4 25 menit itulah dibolehkan tayamum dengan alasan terpaksa atau darurat, tidak ada air atau sakit dan lain sebagainya, itulah dibolehkan bertayamum. Itu sebab yang kedua. Jadi sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga wa talabul ma, yaitu telah mencari air ketika waktu sholat tiba, apalagi kalau di tanah suci ya, di gurun Sahara atau di Mekah, kalau sangat panas itu, air tidak ada. Ini zaman Rasul dulu kan seperti itu. Sudah waktu sholat tiba, mencari kanan, lihat kanan, air tidak ada, di depan kita juga sudah tidak ada, kiri kita tidak ada, di belakang tidak ada, sudah kita meyakini bahwa tidak ada air. Kalau kita cari air sampai ketemu, habislah waktu sholat. Habis waktu sholat, apalagi waktu maghrib yang sangat singkat. Nanti ada waktu khusus membahas tentang masalah waktu sholat. Apalagi waktu maghrib yang sangat singkat, mencari air sangat tidak mungkin untuk mendapatkan air. Nah di sini dibolehkan untuk bertayamum karena sudah mencari air tapi tidak ketemu, tidak mendapatkan air. Itu yang ketiga. Yang keempat, wataduru istimalhu, uzur menggunakannya. Nanti tadi karena sakit, uzur otomatis. Nanti ada juga di permasalahannya, seperti menggunakan balutan dan sebagainya. Insya Allah kita akan bahas. Uzur menggunakannya air, maka dibolehkan tayamum. Boleh tayamum, ya. Nah itu. Ada air tapi tidak bisa digunakan.
ini juga membolehkan tayamum karena sakit ya, atau uzur menggunakan air. Dan yang terakhir, yang kelima adalah watturab at-tahur, tanah yang suci. Tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah, tanah yang suci. Pengertian suci di sini digaris oleh Rasulullah dalam hadisnya. Rasulullah bersabda, an Jabir anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Kata Rasulullah, aku telah diberikan 5 hal, 5 macam kepada Rasulullah yang tidak atau yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di sini ada potongan hadis yang akan Ustaz bacakan. Apa itu? Nusirtu biruba masyatan syahrin, diberikan satu kemenangan kepadaku dalam satu perjalanan menuju satu peperangan, yaitu dalam perang Tabuk. Jadi perang Tabuk akan terjadi 1 bulan sebelumnya, musuh sudah terjadi rasa ketakutan. Allah berikan kepada Rasulullah dan musuh dalam keadaan takut. Jangan-jangan kalau musuh tiba, kita akan dihabisi oleh kaum muslimin. Itu dalam perang Tabuk. Sehingga banyak sekali gonimah dalam perang Tabuk itu yang didapatkan oleh kaum muslim pada waktu itu. Ini yang pertama dalam potongan hadis ini. Dan yang kedua, kata Rasulullah, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran, Allah telah menjadikan bagiku bumi itu ada sebagai masjid dan suci. Nah, jadi bumi itu masjid ternyata. Mungkin wujudnya masjid seperti ini gitu. Tapi ketika kita dalam perjalanan atau kita sedang ada di kali atau di lautan, itu masjid semua. Boleh kita sholat di atas pesawat, boleh sholat di atas kapal, boleh juga sholat di kali, di batu, boleh saja. Nah, itu dalam keadaan darurat. Kalau ada masjid, ya di masjid, gitu ya. Jadi Allah jadikan bumi ini ya baik dan suci. Hanya pemahamannya, di mana kita berada, disitulah bumi kita. Di mana kita berpijak, disitulah kita bumi kita. Begitu kata Rasulullah. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Lanjut hadis, fa ayyuma rajulin ar-rakatus shalah falyusolli. Manakala seseorang menemukan waktu sholat di perjalanan, atau mungkin di lautan, atau di udara, di pesawat, falyusolli, maka hendaklah sholat. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa bumi itu adalah suci, baik untuk kita tunaikan sholat. Karena ketiadaan air, maka laksanakanlah tayamum di mana kita berada. Ini menunjukkan bahwa kita boleh saja kalau kita dalam keadaan di perjalanan, di kapal, di udara, atau di kendaraan, di mobil, di daratan, dalam keadaan tidak bisa mendapatkan air untuk berwudu, boleh melakukan tayamum. Nanti kaifiatnya atau caranya nanti ada penjelasan. Cara untuk tayamum di kendaraan, atau di pesawat, atau juga mungkin di kapal, di lautan ya. Atau juga di rumah sakit. Rumah sakit kan kadang-kadang orang kena sakit yang sangat luar biasa gitu ya. Jangan kena air gitu, AC sangat ya, jadi nggak kuat lagi. Karena sudah demikian kondisi yang sangat parah misalnya, karena sudah mendekati ya koma dan sebagainya, itu boleh tayamum di rumah sakit. Nah, itu apa tadi, menggunakan tanah yang suci. Bagaimana kalau misalnya tanah itu sudah polusi atau bercampur dengan benda-benda yang lain? Di sini katakan alladzi lahu ghabarun fa in khalituhu jissun aw ramlun lam yajid. Jika seandainya tanah tersebut atau mungkin batu-batu tadi yang sudah yang kecil ya, atau pasir yang dibolehkan untuk bertayamum tercampur misalnya dengan tepung ya, tepung kan benda juga yang halal kita makan itu ya, atau mungkin bercampur dengan yang lain-lain, maka di sini lam yajud, tidak sah tayamumnya. Jadi betul-betul dari kondisi tanah atau mungkin pasir atau juga ya batu-batu yang kecil yang bisa digunakan untuk kan, tapi tidak mukhalid ya, dengan benda-benda yang tidak bercampur dengan benda-benda yang lain. Inilah sebabnya dibolehkan untuk bertayamum karena ketiadaan air atau udzur syar'i.
Dalam hadis penegasan ayat tadi, Imam Ahmad mengatakan wa ju'ilat turab li tahuran idza lam tajril ma'. Telah menjadikannya tanah ini suci idza lam tajril ma', apabila tidak mendapatkan air. Jadi sebabnya tayamum boleh karena darurat atau terpaksa. Ya, kalau kita sekarang tam, arti sempurna, waktu kita tam, kesehatan kita sempurna, itu tidak boleh bertayamum. Ya, tapi karena darurat itu adalah bukan tayamum. Ya. Contoh lain nanti ketika misalnya, mohon maaf, ketika kita sedang melaksanakan ibadah tawaf di Ka'bah, ibadah tawaf di Ka'bah, dalam keadaan kondisi darurat di situ, air ada, kita keluar dari Masjidil Haram, subhanallah, cukup air. Tapi waktu sholat sudah tiba, nah ini masalahnya. Waktu sholat sudah mendesak, sudah azan dan lain sebagainya, tiba-tiba kita batal wudu kita. Sudah, apalagi sudah iqamat. Sudah iqamat ini. Muadzin sudah mendengarkan iqamatnya. Imam sudah siap depan Ka'bah. Ya. Nah, kan tinggal niat kita sholat zuhur atau sholat asar atau sholat isya dan sholat subuh. Apakah kita harus keluar dari masjid dengan kondisi seperti ini? Air ada di luar Masjidil Haram. Karena sudah tiba waktu sholat dan darurat keluar dari tempat sholat kita. Masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau di Masjidil Haram, kalau sudah seperti itu, udah sulit untuk kita keluar dari masjid. Barisan sudah rapat, tidak bisa tembus untuk keluar. sudah sulit ya. Waktu sholat sudah tiba, apalagi sudah dimulai, sudah iqamat, apalagi sholat maghrib dengan waktu yang sangat singkat, maka akan habislah waktu sholat kita di situ. Keluar saja sudah susah, melangkai pundak orang, kalau sudah sholat tidak akan bisa tembus keluar. Maka disitulah kita dibolehkan kan darurat untuk tunaikan tayamum. Ya, agama tidak mempersulit kepada kita, tapi mempermudahkan kepada kita. Sehingga apa? Kita sucilah hadas kita dari wudu dengan cara tayamum, dan bisa melakukan ibadah sholat ketika berjamaah di Masjidil Haram atau di Masjid Rasulullah, di Masjid Nabawi di Madinah. Itu luar biasa. Apalagi di musim haji dan kapasitas jamaah mungkin sudah ke sana, sudah menyaksikan 3 juta manusia, Pak Ustaz. 3 juta manusia kumpul di situ. Yang sudah terlambat masuk nggak bisa, keluar juga sulit. Bagaimana kita bisa berwudu di situ? Nggak bisa. Kita boleh karena darurat situasi kondisi dibolehkan untuk tayamum. Di mana tayamumnya? Di mana kita berada? Tuh, ini agama memberikan kemudahan kepada kita. Yang penting kita sudah tahu ilmunya. Ini ilmunya kita. Ya, kalau sudah tahu ilmunya, tidak ada kesulitan dalam beribadah. Ibadah tidak ada, wudu, sholat, puasa, zakat, tidak ada kesulitan. Asal sudah tahu ilmunya. Jadi mana kita tayamum tadi? Disitulah kita berada. Ada depan Ka'bah, ya di situ. Kemana kita untuk melakukan tayamum? Disitulah kita di tempat sujud. Satu sebelah kanan untuk ke muka, jangan di tempat yang sama, pindah ke sebelah kiri untuk ke kedua tangan. Jadi disitulah kemudahan dalam ibadah. Bukan memudahkan ibadah yang sudah, tidak. Ini aturan syar'i karena darurat dibolehkan melaksanakan kondisi seperti itu. Jadi ad-darurat tubihul mahdurat. Ya, kesulitan, keterpaksaan membolehkan, yang tadi tidak boleh menjadi boleh. Nah ini kaitan dengan bolehnya tayamum dalam keadaan darurat. Seperti tadi kita melaksanakan tayamum di waktu kita menjelang sholat, di waktu kita tawaf. Nah ini sebab dibolehkannya tayamum ketika dalam keadaan darurat. Masalah hadirin jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Itu udah ada 5 sebab dibolehkan tayamum karena udzur syar'i. Nah, sekarang bagaimana sejarahnya tayamum itu? Nah, kita lihat dulu tadi sebelum masuk pada bab yang lain atau pasal yang lain. Rasulullah telah menegaskan dalam salah satu sabdanya pada hadis yang 109 dalam kitab Bulughul Maram ini, wa an Ammar bin Yasir
radhiyallahu anhuma, dari Ammar bin Yasir, semoga beri kepada keduanya, qala, telah berkata, ba'asani an-nabiyyu fi hajatin fa ajnabtu falam ajadil ma'a fatamarraqtu bis sa'idi kama tatamarraqud dabbah summa ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalik lahu faqala inna ma kana yakfika an taqula biyadaika hakada summa daraba biyadayil arda darbatan wahidatan summa masa shimal alal yamin wa dhahiru kafai wajhahu muttafaqun alaih. Berarti hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah dalam sejarahnya, dalam sejarah tayamum ini, untuk kita tahu dasar dari mana adanya tayamum. Gitu. Dari Ammar bin Yasir, Ammar adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang sempat mengalami siksaan dari Abu Jahal ketika dia sudah menambahkan keimanan dalam dirinya dan diketahui oleh Abu Jahal. Karena itu ada Ammar, ada Yasir dan Sumayyah. Ya. Yasir itu ayahnya Ammar, Sumayyah itu adalah ibunya Ammar atau istrinya Yasir, dan Ammar anaknya. Tiga-tiganya mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan siksaan atau aniaya dari Abu Jahal pada waktu itu. Kenapa? Karena salah seorang yang dekat dengan Abu Jahal dan dia adalah mendapatkan hidayah dari Allah, masuk Islam. Yasir meninggal karena dibunuh dan Sumayyah meninggal karena direbus. Ammar tersiksa dan dianiaya, hanya dia selamat dari siksaannya. Pura-pura dia kembali kafir, tapi dia hatinya tetap muslim. Nanti ada kisah tersebut bahwa Ammar adalah salah seorang sahabat yang berpura-pura dia kembali ke kafir, tapi dia masuk kembali Islam. Kan anak untuk penyelamatan nyawa dirinya. Kan lihat ayah sudah meninggal, ibu sudah meninggal, dia berpura itu, dia berpura untuk apa? Keluar daripada Islam, tapi ketika setelahnya sampaikan kepada Rasulullah, anta muslim, engkau tetap Islam. Itu Ammar. Dan dia seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Di sini meriwayatkan dalam hadisnya, beliau berkata, wa an Ammar, hadis dari Ammar bin Yasir, radhiyallahu anhu qala, Rasulullah telah bersabda, ba'asanin nabiyyu fi hajatin, kata Ammar tadi, saya telah diutus Rasulullah Nabi dalam suatu kepentingan hajat, dalam suatu kebutuhan, dalam suatu kepentingan. Fajnabtu, tapi aku ini sedang melakukan junub. Fajnabtu, kami sedangkan junub, kata Ammar ini. Ini sejarah dari tayamum. Palama jadi lemah dan tidak mendapatkan air. Dan tidak mendapatkan air. Saya diutus Rasulullah dalam suatu kepentingan, tapi saya dalam keadaan junub dan tidak mendapatkan air. Gitu. Jadi berarti ini darurat. Lalu bagaimana Ammar bersikap? Fatamarraqtu bis-sa'id, maka aku ini berguling-guling gitu, berguling-guling bis-sa'id, di tanah atau di debu tadi, di pasir tadi. Mungkin seperti binatang gitu ya. Di sini kama tatamarraqud dabbah, seperti berguling-guling ada bah binatang. Nah itu. Jadi mungkin belum ada ilmu tentang tayamum. Bagaimana caranya tayamum itu? Maka dia berguling-guling di pasir, di tanah dan sebagainya begitu. Laksana tatamarraqud dabbah, berguling-gulingnya binatang darat, binatang kalau kita lihat apa ya, yang suka berguling-guling itu apa? Kucing ya, kucing. Kalau kucing habis bersetubuh, ya kan, sudah ngeong gitu ya, pada dia lari, yang perempuannya tidak berguling-guling, itu tayamum bagi dia. ya. Berguling-guling. Maka di sini mungkin kucing sudah begitu karakternya ya. Sejak zaman Rasulullah sudah seperti ini. Sampai ada hadisnya seperti ini. Kama tatamarraqud dabbah, selaksana bergulingnya binatang. Itu kucing kan seperti gitu. Berguling-guling. Nah, ini Ammar yang melakukannya. Lalu bagaimana sikap Ammar di sini? Summa ataitun nabi.
Lalu saya mendatangi Nabi Rasulullah SAW. Fadzakartu dzalika lahu. Lalu aku sampaikan, aku sampaikan dzalika lahu, peristiwa tadi. Disampaikanlah kepada Nabi tentang peristiwa berguling-guling tadi kepada Rasulullah. Ya. Apa kata Rasulullah? Faqala, Rasul menjawab, innama kana yakfika antakula biyadika hakada. Sesungguhnya cukup bagi kamu, Rasul mengatakan, dengan biyadika hakada, dengan contoh kedua tangan ini. Apa yang Rasul contohkan? Summa, kemudian Rasulullah dharaba biyadi ardi darbatan wahidatan. Kemudian Rasulullah menepukkan kedua tangannya ini al-ard, ke bumi, menepukkan kedua tangan ke bumi, darbatan wahidatan, satu kali tepukan atau satu kali pukulan. Summa masa simal ayamin, kemudian mengusapkannya asimal ala yamin, yang kiri kepada yang kanan gitu ya. Nah ini kan yang kiri, kanan sampai ila mirfaqain, sampai kedua sikut dibalikan ke depan. Dan sebaliknya nanti ayamin ala sima, yang kanan pada yang kiri dibalikan lagi sampai ke kanan. Berapa kali? Satu kali. Darbatan wahidatan, satu kali. Wajibnya, sunnahnya ats-tsalatsa, 3 kali ya. Nah itu satu. Wa dhahiru kafai, sampai punggungnya, telapak tangan ini terusap dengan tanah tadi. Itu kata Nabi. Wa wajahu, dan satu pukulan lagi untuk muka. Jadi itulah tayamum. Jadi mengusapkan pukulan satu kepada muka, kemudian yang kedua mengusapkan kepada kedua tangan. Pertama ke muka, sini dari atas turun ke bawah satu kali, pulkakan lagi untuk kedua tangan. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Ini namanya tayamum. Ini yang dijelaskan Rasulullah kepada Ammar tadi. Kau jangan usah bergulang-guling di tanah, kira-kira begitu. Cukup seperti ini saja. Biyadika hakada, ini tanganku lihat, kata Rasulullah. Pukulan pertama untuk muka, pukulan yang kedua untuk kedua tangan. Ini cukup begini saja, enggak usah gulang-guling, ya. Repot kan kalau gulang-gulingnya. Jadi bagaimana abu yang terdapat pada fisik kita. Dan itu pun nanti kan hanya cukup di muka dan di tangan. Tidak perlu sairul badan, keseluruh badan, tidak perlu kaki digulang-guling, tidak perlu. Itu bukan anggota tayamum. Itu adalah anggota mandi, ya. Tapi kalau tayamum cuma 2, ada muka dengan tangan. Setelah itu bagaimana kata Rasulullah? Wa nafakha bihima summa masabihima wajakapai. Kemudian ditiupkan tepukan tadi, tepukan ditiup. Wah, jadi ditiup, baru diusapkan ke muka dan kedua tangan. Itu indahnya Islam ya, mengajarkan hambanya untuk bertayamum, bukan mengotori muka, bukan mengotori kedua tangan, tapi mensahkan ibadah kita dengan cara tayamum. Sampai-sampai setelah kita tepuk yang kanan ini, ditepuk ke bumi, untuk muka jangan diusap ke muka dulu, tapi ditiup dulu. Tapi tiup jangan sebelah kanan, harus di sebelah kiri. Apa tujuannya? Supaya debu yang ada pada tidak terlalu tebal, sangat tipis, hanya molekul-molekulnya saja, sehingga tidak akan mengotori muka. Jadi dari kiri tarik ke atas, turun ke bawah. Satu. Setelah itu apa? Tepuk lagi. Selesai satu. Tepuk lagi. Jangan di tempat yang sama. Geser kira-kira 10 cm supaya tidak sama. Di tempat yang lain. Tepukan yang kedua untuk kedua. Yang kiri dulu untuk yang kanan. Lihat dari bawah kaifiatnya, caranya. Ini. Terus tarik ke belakang sampai ila mirfaqain, sampai kedua sikut. Yang ibu jari ini jangan kena dulu. Ibu jari jangan kena dulu. Yang 4 jari aja yang kena. Tarik ke belakang. Ini juga sama. Sampai ila mirfaqain, putar ke atas. Dorong ke depan. Dorong ke depan. Jelas ya? Jadi tinggal yang belum ibu jari. Mari kita perhatikan, yang 4 jari sudah kena nih.
tarik ke belakang. Ibu jari masih bersih dudanya. Tarik ke belakang sampai ke dua sikut kita. Tarik ke atas, dorong ke depan. Ini kenalah ibu jari dengan ibu jari 1 kali. Ini yang kanan sudah selesai kan? Ini masih ada debu kan masih ada debu di mana? Di telapak tengah. Yang kiri sekarang diputar seperti tadi. Ibu jari yang 4 ketemu, tarik ke belakang, yang kiri oleh yang kanan sampai ke ilmu bagian, sampai sikut, putar ke atas, dorong ke depan sampai ketemu ibu jari dengan ibu jari. Kenapa? Ibu jari belum kepake. Untuk ibu jari bagian punggungnya 1 kali saja cukup. Wajibnya Pak Ustadz, bagaimana kalau 3 kali? Boleh, selama waktu sholat belum tiba. Boleh, sunnah 3 kali, tapi cukup sekali aja. Cukup 1 kali. Kenapa? Khawatir berlebihan. Karena tadi setelah sebelum ke tangan, yang tepuan yang kedua tadi ditiup dulu, baru dipakai kiri untuk yang kanan, putar ke atas, dorong ke depan. Yang kanan untuk yang kiri, tarik ke belakang sampai sikut, dorong ke depan sampai ketemu ibu jari. Setelah tepuk di kiri, jangan di kanan ya. Al-yamin malaikat wal yasar syaitan ya. Kanan itu malaikat, kiri adalah setan. Makanya kalau meludah tidak boleh ke kanan. Meludah ke mana meludah? Ke kiri. Kamu boleh gitu kan. Jadi jangan malaikat disuruh sama kita. Tidak boleh. Ya. Nah ini jadi ini kaifiat tayamum mengenai cara tayamum yang sangat singkat sekali. Luar biasa ya. Islam sangat indah. Ya, Islam jami wal jama'. Islam itu indah sekali. Tidak ada ibadah yang memberatkan itu. Wah, Pak Ustaz katanya kalau sakit harus tayamum. Tayamum itu lebih mudah daripada wudu. Lebih mudah daripada wudu. Kalau kita mengerti ilmunya tadi, insya Allah sah ibadah kita. Bahkan ketika dalam keadaan sakit yang tidak bisa kena air sama sekali, nanti akan ada permasalahan, boleh dengan tayamum menghilangkan hadas besar. Memang tidak bisa megang hadasnya, tapi boleh mengganti mandi, boleh mengganti wudhu, itu tayamum fungsinya. Karena apa? Karena kan khawatir menggunakan air, kalau dia menggunakan air pasti meninggal, itu tidak boleh. Itu boleh dengan tayamum. Itulah kelengkapannya Islam kita ya, sampai diatur masalah ibadah ini sampai ke detil-detilnya. Ya mungkin kita barangkali umur kita sudah hampir udah 60 gitu, belum pernah melaksanakan tayamum gitu ya. Mungkin belum pernah, ada juga belum pernah ya. Ya karena subur sih dengan air. Di rumah ada air, ketika jalan ketemu air, kapan tayamum ya kan gitu ya. Nah ini, tapi insya Allah dengan memiliki ilmunya sudah dapat 1 pahala. Sudah dapat 1 pahala. Apalagi digunakan karena darurat, sudah dapat 10 kali lipatan pahala. Subhanallah. Masalah hadirin, ini baru sampai ke sejarah tayamum. Ini masih ada beberapa pasal yang insya Allah kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang karena waktu sudah siang. Mari kita tutup dengan bersama ke majlis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.